Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih. Kita mau dalami sumber-sumber yang udah Anda kasih soal ASN Korpu atau Sistem Pembelajaran Terintegrasi buat aparatur sipil negara itu ya. Iya, betul. Nah, fokus kita sekarang ini mau bongkar struktur organisasinya. Siapa aja sih yang main peran di situ? Apa tugasnya? Sumber kita ada dari pedoman resminya LAN, terus ada contoh implementasi di BMKG juga. Oke? Oke, siap. Tujuannya jelas ya, kita pengen ngerti mesinnya gimana sih sistem pembelajaran ini jalan. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Pedoman LAN kan bilang ada penataan organisasi khusus nih buat ASN Korpu. Sebenarnya gagasan utamanya apa sih di balik struktur khusus ini? Kok perlu dibikin beda? Betul sekali. Jadi inti dari struktur ini tuh gimana caranya biar implementasi ASN Korpu ini efektif, efisien, terkoordinasi. Tujuannya strategis banget, biar pengembangan kompetensi tiap ASN itu nyambung langsung sama tujuan strategis instansi tempat Anda kerja. Ada beberapa peran kunci lah yang digariskan di pedoman LAN itu. Oke. Peran pertama nih, saya baca ada Dewan Pengarah Pembelajaran. Wah, namanya aja udah pengarah ya. Kedengarannya penting banget nih. Apa sih persisnya fungsi strategis mereka ini? Tepat. Mereka ini ibaratnya pucuk pimpinan lah kalau soal pembelajaran di instansi. Biasanya ketuanya langsung pimpinan instansi, yang kita kenal sebagai PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Tugas utamanya yaitu menetapkan arah kebijakan strategis pengembangan kompetensi. Terus mastiin kebutuhan kompetensi itu klop sama rencana strategis instansi. Nentuin prioritasnya apa aja, sampai melakukan pemantauan dan evaluasi keseluruhannya gitu. Wah, kayak board of directors ya, tapi khusus buat urusan belajar dan pengembangan SDM. Iya, bisa dibilang gitu. Analoginya pas. Komposisinya mungkin agak beda dikit ya antara pusat sama daerah, tapi fungsi strategisnya sama aja. Oke, jadi Dewan Pengarah ini di level paling atas, yang strategis. Terus gimana caranya arahan strategis itu bisa nyampe ke bawah, jadi aksi nyata gitu. Saya lihat ada tim pelaksana, sama koordinator pembelajaran si CLO itu ya. Nah, benar banget. Di sini ya strategi mulai turun jadi operasional. Tim pelaksana ini, yang biasanya dipimpin oleh CLO, Chief Learning Officer, itu tugasnya ya nerjemahin kebijakan dari Dewan Pengarah tadi, jadi program nyata. CLO ini figur sentralnya. Dia yang koordinasi semua kegiatan pengembangan kompetensi sehari-hari. Dia juga yang verifikasi usulan kebutuhan belajar dari unit-unit kerja. Penting juga nih, dia ngelola aset pengetahuan instansi. Aset pengetahuan? Maksudnya? Termasuk ngidentifikasi siapa aja sih pakar internal kita, Subject Matter Experts atau SME, itu biar ilmunya nggak ngenden di satu orang aja. Oke. Biar bisa dibagi gitu ya ilmunya. Betul. Terus CLO juga yang lapor progresnya ke Dewan Pengarah, jadi ada feedback loop-nya. Menarik. Jadi CLO ini kayak jembatan ya, antara strategi sama kebutuhan harian. Dan peran ngelola aset pengetahuan itu, wah itu krusial sih. Biar ilmu penting nggak hilang atau cuma dikuasai segelintir orang aja kan? Persis. Itu salah satu tantangan di banyak organisasi kan? Nah, ASN Korpu coba atasi itu lewat peran CLO ini secara teori. Terus biar relevansinya makin kuat sampai ke unit kerja paling spesifik, ada lagi strukturnya. Nah, ini dia nih. Gimana caranya biar pembelajaran itu benar-benar klik sama kebutuhan unik tiap unit kerja? Disinilah kelompok keahlian masuk gitu ya. Tepat sekali, di level inilah pembelajaran ketemu langsung sama kerjaan Anda sehari-hari. Tiap kelompok keahlian itu ada koordinatornya, koordinator kelompok ahlian. Ada juga yang nyebut Chief Group Skill, CGS. Nah, mereka inilah yang paling tahu denyut nadi kebutuhan kompetensi spesifik di unitnya masing-masing. Tugasnya ya identifikasi kebutuhan itu, terus usulin ya kan lewat verifikasi CLO tadi. Terus mereka juga koordinasi pelaksanaannya di tingkat unit. Anggota kelompoknya ya ASN di unit itu diharapkan aktif juga. Aktif gimana tuh maksudnya? Ya, mulai dari ikut analisis kebutuhan, kasih masukan, sampai ikut evaluasi program pembelajarannya, jadi nggak pasif aja. Jadi ini kayak upaya biar pembelajaran nggak cuma dari atas ke bawah ya, tapi benar-benar dari kebutuhan di lapangan juga. Melibatkan orang-orang di unitnya langsung, gitu ya? Persis, itu semangatnya. Memberdayakan unit kerja buat lebih proaktif soal pengembangan kompetensi mereka sendiri, tapi tetap dalam koridor strategis dari Dewan Pengarah. Oke. Nah,
Kerangka dari LAN ini kan umum ya sifatnya. Anda tadi juga sebut ada contoh dari BMKG. Gimana tuh mereka adaptasinya? Kan BMKG teknis banget ya? Iya, BMKG ini contoh bagus banget gimana kerangka umum dari LAN itu fleksibel, bisa disesuaikan. Mereka punya dewan pembelajar, itu setara dewan pengarah lah. Terus ada komite pembelajar, itu kayak tim pelaksana plus CLO-nya. Yang khas banget BMKG, mereka bikin namanya Institut Substansi, sesuai bidang teknis utama mereka. Oke, gimana tuh contohnya? Misalnya ada Institut Meteorologi, Institut Klimatologi, Institut Geofisika. Spesifik banget kan? Terus ada juga sekolah kompetensi yang lintas bidang, kayak sekolah kepemimpinan, sekolah transformasi digital, gitu-gitu. Wah, keren ya. Jadi benar-benar disesuaikan sama kebutuhan BMKG banget. Betul. Dan ini nggak main-main, udah diformalkan lewat Peraturan Kepala BMKG nomor 7 tahun 2021. Jadi jelas landasan hukumnya. Sip, sip. Oke, jadi setelah kita urai nih lapis demi lapis strukturnya, dari Dewan Pengarah, CLO, sampai kelompok keahlian, plus lihat contoh BMKG, apa sih makna praktisnya ini semua buat Anda para pendengar yang mungkin kerja di instansi yang lagi atau mau nerapin ASN Korpu? Wah, maknanya cukup gede sih. Ini upaya sistematis biar belajar dan pengembangan diri tuh bukan lagi kayak kegiatan sampingan atau formalitas doang, tapi jadi bagian inti dari kerjaan dan kinerja Anda sehari-hari. Struktur ini dirancang biar alurnya jelas. Ada arahan strategis dari atas, Dewan Pengarah. Ada koordinasi terpusat biar selaras, CLO tim pelaksana. Terus ada identifikasi dan pemenuhan kebutuhan yang relevan langsung di unit kerja Anda, kelompok keahlian. Jadi lebih terarah dan nyambung gitu ya? Tujuannya gitu, bikin pengembangan kompetensi jadi lebih strategis, lebih relevan sama tugas Anda, dan akhirnya lebih berdampak. Dampaknya ya buat karir Anda, juga buat pencapaian target instansi. Bahkan nih, nanti komitmen dan hasil pengembangan kompetensi ini bakal makin nyatu sama penilaian kinerja Anda lewat SKP. Wah, jadi nyambung ya. Dari strategi instansi, kebutuhan belajar kita, sampai ke nilai SKP. Benar-benar dirancang buat integrasi. Betul, benang merahnya jelas. Dan yang menarik nih buat dicermati ke depan, gimana pendekatan terstruktur kayak gini tuh nggak cuma ngubah cara kita belajar, tapi harapannya bisa nanamin budaya belajar berkelanjutan yang lebih kuat di birokrasi kita. Itu sih harapannya. Nah, ini menarik nih sebagai penutup. Ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau memang struktur ASN Korpu ini berhasil mengaitkan erat antara belajar, tujuan organisasi, dan kinerja individu, menurut Anda nih, gimana kira-kira dampaknya ke budaya belajar, sikap, motivasi, kebiasaan di instansi pemerintah kita dalam jangka panjang nanti? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya.